Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gua Yusna and welcome. Film-film yang memiliki formula sad ending menyajikan kisah-kisah yang menggugah emosi dan seringkali mampu meninggalkan kesan mendalam bagi para penontonnya. Dan film seperti ini biasanya berhasil membawa kita terlibat dalam drama yang mengharukan, konflik yang mendalam, dan karakter-karakter yang menggugah simpati. Film-film ini bukan hanya sekedar hiburan tetapi juga cerminan kehidupan yang mengajarkan tentang pahitnya perpisahan, ketidakadilan, dan kekuatan manusia dalam menghadapi penderitaan. Nah, hal ini juga telah terdapat pada salah satu film berjudul Baby. Guys, ini adalah sebuah film drama romantis berbahasa Telugu India tahun 2023 yang ditulis dan disutradarai oleh Sai Rajesh Neelam, di mana film ini diperankan oleh Anand Devarakonda, Vaishnavi Chaitanya, dan Viraj Ashwin. So, mau tahu gimana kisahnya? Mending langsung aja deh. Are you ready? This is Baby and let's talk about it. Senandung irama mendekap lirih romansa jiwa, deras air hujan membasahi permukaan tanah. Terlihat seorang pria dengan sebotol miras di tangannya. Dalam lautan mimpi memanggil cahaya yang tersembunyi di balik aksara, berharap pujaan hatinya masih terpaku menatap kenangan indah saat bersamanya. Dan dengan tetesan air mata yang membasuh wajahnya, pria yang bernama Anand pun terbangun namun dengan kondisi yang sangat mabuk. Sehingga membuat seorang pria yang melintas di sana segera menghubungi orang terdekat Anand dan menjelaskan tentang kondisinya. Kemudian ketika dirinya sedang diantarkan pulang, Anand pun meminta kepada rekannya untuk menghentikan lajunya tepat di depan rumah seorang wanita bernama Vaishnavi. Lalu di sanalah dirinya pun melepaskan tangisannya. Sehingga dengan begitulah, kita pun akan diperlihatkan alasan hancurnya kehidupan Anand, yang mana pada beberapa tahun yang lalu terdapat seorang gadis bernama Vaisu yang hidup bersama dengan ayah dan juga sang ibu. Bahkan dirinya juga memiliki seorang kekasih yang tinggal tepat di depan rumahnya, dan dia adalah Anand, seorang pria sederhana yang memiliki profesi sebagai supir bajai. Di mana kisah cinta yang mereka jalin itu bermula ketika mereka masih duduk di bangku sekolah, yang diawali dengan tatapan mata Vaisu yang kerap memperhatikan Anand di setiap kesempatan. Bahkan tak hanya saat di sekolah, Vaisu juga selalu memperhatikan Anand ketika berada di rumahnya, sehingga Anand yang mengetahui hal itu langsung mempertanyakan sikap Vaisu yang kerap memperhatikan dirinya. Dan karena Anand sadar bahwa Vaisu adalah tetangganya, dia malah bertanya akan siapa nama Vaisu. Dan di suatu kesempatan, tepat sebelum hari festival Rakhi dilaksanakan, sang guru yang mengajar kelas pada saat itu meminta kepada semua siswi mereka untuk mengikatkan Rakhi pada pergelangan tangan para siswa. Namun Vaisu enggan melakukan ritual tersebut ketika dirinya harus mengikatkan Rakhi di tangan Anand, karena dia tidak ingin menjadi sosok saudari bagi Anand. Sehingga dia pun harus menerima hukuman yang mampu membuatnya menangis serta kesakitan. Melihat hal itu, Anand pun langsung menghampiri Vaisu selepas pulang sekolah dan bertanya kepada Vaisu, akankah dia mengizinkan Anand untuk mencintainya. Mendengar ucapan itu, Vaisu, sang gadis lugu, hanya diam kemudian beranjak dari hadapan Anand. Tetapi tak lupa dirinya juga mengutarakan cintanya terhadap Anand, sehingga membuat Anand merasa sangat bahagia. Lalu pada suatu hari mereka berdua pun kembali bertemu sebab Anand ingin memberikan hadiah untuk Vaisu. Sehingga dengan amat antusias, Vaisu pun langsung membukanya, di mana hadiah yang berbungkus kotak ponsel itu mampu membuat Vaisu merasa bahagia, walaupun itu hanyalah sebuah kotak sabun. Dan disinilah Vaisu menjelaskan bahwa dirinya sangat menyukai hadiah, apapun bentuknya. Namun terlepas dari itu mereka pun selalu bersama. Bahkan, Anand juga kerap memberikan hadiah walau itu hanya barang yang sederhana. Namun ketika Anand ingin mencium Vaisu, Vaisu malah langsung menolaknya karena dia tidak merasa nyaman dengan hal tersebut. Tetapi sambil tersenyum, Anand pun tidak mempermasalahkan hal itu. Namun terlepas dari kisah asmara yang kini sedang dia jalani, nyatanya Anand merupakan siswa yang bodoh di sekolahnya. Itu sebabnya dikala dia dinyatakan tidak lulus pada ujian akhirnya, dia sempat berasumsi bahwa Vaisu pasti akan meninggalkannya. Mengingat jika dia hanyalah pria miskin yang tidak akan memiliki masa depan. Terlebih kini dia hanya hidup bersama sang ibu yang mengidap tunarungu wicara. Ketika mendengar ucapan tersebut, Vaisu pun berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Anand apapun yang terjadi nantinya. Dan setelah lulus dari sekolah menengah, Vaisu akhirnya berhasil masuk ke salah satu perguruan tinggi ternama berkat kecerdasannya, sehingga dirinya mampu meraih beasiswa. Sementara Anand kini berprofesi sebagai supir bajai untuk melanjutkan hidupnya. Dan meski Vaisu berharap jika 4 tahun ke depan mereka akan bisa membangun rumah tangga bersama, tetapi kini dia juga mulai merasa khawatir tentang jarak di antara mereka.
Singkat cerita, karena Faizu dan sahabatnya yang bernama Kusuma berasal dari kalangan bawah, mereka pun sempat mendapatkan tindakan diskriminasi saat pertama kali masuk kelasnya. Namun tidak dengan seorang mahasiswi bernama Sita yang malah langsung menyambut mereka dengan senyuman. Bahkan, dia juga telah menganggap mereka berdua sebagai seorang teman. Tetapi perlakuan ramah tersebut ternyata itu hanyalah sikap manipulasinya agar nantinya Sita bisa memanfaatkan Faizu untuk mengerjakan seluruh tugasnya. Dan karena Faizu sudah mulai insecure terhadap dirinya sendiri, Kusuma pun mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa dia tidak perlu memikirkan omongan orang lain, karena yang pantas menilai dirinya hanyalah orang-orang yang dia sayangi. Lalu pada siang harinya ketika Anan memberikannya sebuah hadiah, Faizu sempat berasumsi jika hadiah tersebut adalah kotak sabun seperti dahulu yang Anan berikan. Sampai akhirnya dia pun merasa sangat bahagia dikala mengetahui jika hadiah itu nyatanya merupakan sebuah ponsel baru. Dan Anan memang sengaja membeli ponsel itu agar nantinya mereka bisa terus berkomunikasi sehingga tak ada lagi jarak di antara mereka. Sementara agar keluarganya tidak merasa curiga, Faizu terpaksa berbohong di hadapan orang tuanya dengan mengatakan jika ponsel tersebut merupakan hadiah dari teman sekelasnya yang merupakan orang yang kaya. Dan karena sang ibu berharap bahwa anaknya bisa terus berteman dengan orang-orang dari kalangan seperti itu, dia hingga berpesan kepada Faizu untuk tidak pernah menceritakan tentang kehidupannya, agar teman-temannya berasumsi jika Faizu juga berasal dari keluarga yang kaya. Namun tidak dengan sang ayah yang memiliki sudut pandang berbeda, karena dia yakin jika setiap orang pasti memiliki niat tersendiri di balik hadiah yang dia berikan. Itu sebabnya dia berpesan kepada Faizu untuk tidak selalu menerima hadiah dari orang lain jika dia tidak ingin direndahkan. Lalu pada malam harinya barulah terungkap jika ternyata Anan hingga rela menggadaikan bajainya hanya untuk bisa membelikan ponsel tersebut. Dan dia sama sekali tidak memperdulikan hal itu sebab dia yakin jika dirinya pasti akan mampu membayar cicilannya. Tetapi walaupun selama ini mereka terlihat baik-baik saja, namun entah kenapa Faizu mulai khawatir tentang kelangsungan hubungan mereka, di mana perasaan buruk tersebut sempat dia utarakan di hadapan Kusuma saat mereka berada di kampus. Hingga tak lama kemudian muncullah seorang mahasiswa tampan bernama Firaj yang datang dengan mengendarai mobilnya, sehingga membuat seluruh pandangan wanita langsung tertuju kepadanya. Kemudian dengan ramahnya, dia pun mulai berkenalan dengan Faizu. Bahkan, selain memuji senyum manis dari wajah Faizu, dia juga sempat menolong Faizu yang pada saat itu terlihat tengah diganggu oleh para seniornya. Sehingga di kesempatan itulah, mereka berdua pun akhirnya mulai menjalin hubungan dekat sebagai seorang sahabat. Namun karena terlalu sering menghabiskan waktu bersama dengan teman barunya, tanpa Faizu sadari, dia pun perlahan mulai ikut terjerumus ke pergaulan bebas mereka, sehingga membuat Kusuma lebih memilih untuk menjauhinya. Dan ketika mereka mengajak Faizu hadir ke acara pesta di salah satu klub malam, Faizu sempat menolaknya dengan alasan bahwa dirinya tidak ingin dihina oleh orang karena penampilannya, seperti yang pernah dia rasakan saat pertama kali masuk ke dalam kelas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Sita dan yang lainnya pun langsung mengajaknya pergi ke sebuah mall untuk berbelanja pakaian. Bahkan, mereka juga dengan senang hati memberikan beberapa treatment kecantikan secara gratis untuk merubah penampilan Faizu secara drastis. Dan setelah selesai melakukan perawatan wajah, Faizu sengaja menutupnya menggunakan kain agar Anan tidak mengetahuinya. Tetapi karena Anan merasa curiga dengan gerak-geriknya yang aneh, dia memilih untuk membuka kainnya secara paksa, sehingga dia merasa sangat kecewa ketika melihat wajah Faizu yang kini sudah penuh dihiasi dengan make up. Dan amarahnya pun semakin memuncak dikala Faizu menjelaskan bahwa dia telah diundang untuk menghadiri acara di pesta klub malam oleh teman-temannya. Tetapi karena di pertikaian tersebut Anan hampir saja menamparnya menggunakan sandal, Faizu yang tidak terima akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah dengan naik bajai yang lain, meski Anan telah berulang kali mencoba meminta maaf. Lalu pada malam harinya setelah Anan menceritakan masalah yang kini sedang dia hadapi, salah satu sahabatnya yang bernama Harsha meyakini bahwa hubungan mereka berdua nantinya pasti akan kandas seperti kebanyakan orang pada umumnya. Tetapi Anan sama sekali tidak mempercayai hal itu sebab dia yakin jika Faizu tidak akan pergi kemanapun tanpa seizinnya. Namun nyatanya Faizu tetap pergi bersama para sahabatnya yang memang sudah menantinya di mobil. Bahkan, agar tidak ada yang mencurigainya, dia hingga berbohong dengan mengatakan jika dirinya hanya ingin pergi ke rumah salah satu temannya yang baru saja pindah rumah. Hingga tak lama kemudian setibanya mereka di basement, Faizu langsung meminta kepada mereka semua untuk masuk terlebih dahulu, sehingga membuat mereka sempat merasa kebingungan. Sampai akhirnya mereka semua pun merasa sangat terpukau ketika melihat sosok Faizu yang muncul dengan penampilan yang baru. Bahkan, Firaj hingga langsung datang menghampirinya karena sangat terkesima akan kecantikan yang dimilikinya. Dan pada malam itu, karena Faizu telah berhasil terhasut oleh bujuk rayu dari teman-temannya,
Untuk pertama kalinya lah, dia malah mengkonsumsi alkohol untuk melengkapi pesta di malam itu. Hingga keesokan harinya setelah dia dan Anan saling meminta maaf melalui panggilan telepon, Anan pun kembali mengantarkannya pergi ke kampus seperti biasanya. Sebab Anan masih berasumsi jika tadi malam, Faisu tetap berada di rumah. Bahkan, di saat Faisu mencoba berkata jujur, Anan malah menganggapnya sebagai lelucon untuk bisa membalaskan rasa sakit hatinya. Hingga beberapa hari kemudian ketika Viraj mengantarkan Faisu pulang menggunakan mobil sedannya, Viraj pun sempat mempermasalahkan ponsel Android milik Faisu yang dia anggap tidak layak untuk gadis cantik seperti dirinya. Dan saat sudah berhasil mendapatkan nomor telepon Faisu, Viraj langsung menyimpannya dengan nama Baby, layaknya seperti seorang kekasih. Sementara agar tidak terjadi kesalahpahaman, Faisu segera menjelaskan kepada ayahnya jika Viraj itu hanyalah temannya. Hingga keesokan harinya ketika Kusuma mencoba mengingatkan Faisu untuk lebih menghargai Anan, dia malah menyebut jika Kusuma hanya merasa iri akan kebahagiaan yang dia rasakan saat ini, sehingga membuat Kusuma merasa sangat kecewa. Bahkan, dikala Kusuma pergi menjauh darinya, dia sama sekali tidak meminta maaf dan malah memilih untuk mendekatkan diri dengan Sita. Sementara di lokasi yang berbeda, Anan pun terlihat sedang menghindari panggilan dari seorang rentenir yang terus saja menerornya. Karena hingga kini, dia memang masih belum memiliki uang untuk melunasi seluruh hutangnya. Namun tanpa dia sadari ternyata rentenir tersebut sudah berada di hadapannya. Dan ketika mendapati putranya sedang berada dalam masalah, sang ibu yang merupakan seorang wanita bisu mencoba untuk melindunginya. Tetapi Anan malah langsung mengusirnya begitu saja sehingga membuat sahabatnya merasa bingung. Kenapa dia bisa melampiaskan amarahnya kepada ibunya sendiri? Sebab menurut pandangannya, semua masalah ini adalah murni kesalahan Anan karena dia nekat meminjam uang hanya untuk membelikan ponsel untuk Faisu. Dan dikala mendengar sindiran tersebut dengan penuh rasa percaya dirinya, Anan mengatakan bahwa dia memang harus melakukan hal tersebut karena hanya dialah satu-satunya orang yang bersedia memberikan ponsel untuk Faisu. Tetapi di waktu yang bersamaan, Viraj pun terlihat sedang memberikan hadiah kepada Faisu yang nyatanya merupakan sebuah iPhone yang baru, sehingga Faisu pun merasa sangat bahagia. Dan tanpa memperdulikan perasaan kekasihnya, Faisu malah langsung membandingkan iPhone tersebut dengan ponsel pemberian Anan. Namun Anan lebih memilih untuk diam dengan rasa sakit hati yang dia pendam. Melihat sikap murung pada putranya, sang ibu sempat berniat untuk membantunya dengan memberikan uang simpanan yang dia miliki. Tetapi Anan malah membuang uang tersebut dan kembali bersikap kasar kepada ibunya. Sementara karena Anan juga tidak mau hubungannya terus seperti ini, dia pun meminta kepada Faisu untuk menemuinya pada malam itu. Dan karena Faisu menyebut ponsel yang dia berikan seperti bata tua, dia langsung membantingnya begitu saja, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Tetapi karena Anan sempat menghina Faisu dengan menganggapnya sebagai wanita murahan, Faisu pun merasa sangat terpukul, sebab dia tidak pernah menyangka jika Anan akan menilainya serendah itu. Dan karena rasa sakit hati itulah, Faisu memutuskan untuk menghindarinya. Ketika melihat Faisu yang nampak murung sepanjang hari, Viraj datang menghampirinya untuk mengundangnya hadir ke acara pesta ulang tahunnya, agar nantinya Faisu juga bisa menceritakan masalah yang sedang dia alami. Hingga pada malam harinya, di bangunan tempat mereka bertemu, Anan pun terlihat berulang kali mencoba menghubungi Faisu untuk meminta maaf. Tetapi sayangnya Faisu masih tidak bersedia menjawab panggilan darinya. Dan agar bisa menghilangkan hinaan Anan yang masih membekas di benaknya, dia kembali mengkonsumsi alkohol seorang diri di tengah pesta ulang tahun Viraj. Hingga tak lama kemudian setelah kesadaran Faisu sudah mulai memudar akibat terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, Viraj pun secara tiba-tiba mengutarakan isi hatinya di hadapan semua orang, sehingga membuat Faisu sontak langsung menolaknya begitu saja. Sebab meskipun Viraj adalah sosok pria yang baik, namun dia datang di waktu yang tidak tepat. Lalu karena merasa sangat terganggu dengan panggilan yang terus dilakukan oleh Anan, dia pun akhirnya mengangkat panggilan tersebut. Dan dia sengaja menjelaskan apa yang kini sedang dia lakukan hanya untuk bisa membalas rasa sakit hatinya kepada Anan. Karena Faisu yakin jika satu-satunya cara menghadapi pria adalah dengan menyerang perasaannya. Namun setelah mengetahui jika kini Faisu sedang mabuk-mabukan di klub malam, Anan sama sekali tidak marah. Bahkan, dia malah berjanji akan membiarkan Faisu melakukan apapun yang dia inginkan untuk membuktikan jika dia memang sangat mencintainya. Hingga tak lama kemudian di saat Faisu melihat Viraj melukai tangannya sendiri, dia segera datang untuk mengobati lukanya. Sehingga di momen itulah Viraj langsung mengambil kesempatan dengan meminta kepada Faisu untuk bersedia memberikan ciuman kepadanya. Sehingga membuat Faisu pun merasa sangat terkejut. Sementara Anan terus saja mengirimkan pesan dengan mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Dan setelah Faisu membalas pesan tersebut, Anan yang merasa bahagia langsung mencium foto Faisu yang dia jadikan wallpaper ponselnya.
Namun di waktu yang bersamaan, Faizu pun ternyata bersedia mencium Firaj seperti keinginannya. Hingga keesokan paginya ketika Faizu mulai menyadari akan kesalahannya, dia langsung membersihkan bibirnya kemudian menegaskan kepada Firaj bahwa tak ada cinta di antara mereka karena dia melakukan hal tersebut tanpa sadar. Itu sebabnya dia meminta kepada Firaj untuk tidak membicarakan masalah ini kepada teman-teman mereka di kampus. Sementara untuk menebus rasa bersalahnya terhadap Anan, dia pun mengajaknya menghabiskan waktu bersama. Dan Anan merasa sangat bahagia dikala Faizu mengajaknya pergi ke bioskop yang sepi, karena itu adalah kesempatan besar baginya untuk bisa mencium Faizu. Namun ketika Faizu sudah mempersiapkan dirinya, Anan malah menolaknya sebab dia yakin jika Faizu yang dia kenal tidak akan pernah bersedia melakukan tindakan tersebut. Dan hal itulah yang selama ini selalu dia jaga, agar cinta mereka berdua tidak ternodai. Sementara karena tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, Faizu pun memutuskan untuk mulai menjauhi Firaj. Tetapi setelah Firaj berubah menjadi pecandu alkohol, Faizu malah merasa bersalah, sehingga di kesempatan itulah Firaj memohon kepada Faizu untuk menjadi pendampingnya selama 30 hari, jika Faizu memang benar-benar ingin melihatnya seperti dahulu lagi. Dan karena Faizu berasumsi jika hubungan tersebut bukanlah perselingkuhan, dia pun akhirnya menyetujuinya begitu saja agar nantinya mereka berdua bisa kembali seperti dahulu layaknya seorang sahabat. Sehingga sejak saat itulah Faizu pun mulai berusaha adil dengan membagi waktunya antara pergi bersama Firaj maupun juga Anan. Hingga pada suatu hari ketika dia sedang bersama Anan, Anan pun memberikannya kain sari untuk mengobati rasa rindunya. Karena dia memang sudah lama tidak pernah melihat Faizu mengenakan kain sari. Dan agar bisa membahagiakan kekasihnya, Faizu pun berjanji jika dia pasti akan menggunakan kain sari tersebut di kesempatan yang baik. Tetapi setelah dia selesai bertemu Anan, dia malah langsung pergi bersama Firaj untuk menepati janjinya. Di mana hal seperti itu memang selalu dia lakukan hampir di setiap harinya. Hingga di suatu ketika dikala Harsyah sedang pergi menemui Sita di salah satu tempat makan, dia pun merasa sangat terkejut di saat melihat Faizu sedang makan siang bersama Firaj layaknya sepasang kekasih. Dan setiap kali mereka bertemu, Firaj selalu memberikannya hadiah untuk Faizu. Namun setelah Faizu selesai menepati janjinya untuk berkencan selama 30 hari, Firaj secara tiba-tiba malah melamarnya di sebuah restoran sehingga sempat terjadi perdebatan hebat di antara mereka berdua. Bahkan, karena merasa sangat marah, Firaj hingga mengatakan bahwa dia akan segera mengambil kembali semua yang telah dia berikan kepada Faizu. Dan agar masalah ini bisa segera terselesaikan, Faizu sendirilah yang akhirnya mengajak Firaj bertemu di kampus tepat di hari libur. Tetapi ketika dia ingin mengembalikan semua hadiah yang pernah Firaj berikan kepadanya, Firaj malah mengancamnya menggunakan video saat mereka berciuman di klub malam. Yang mana menurut penjelasannya, video itu berhasil dia dapatkan dari rekaman CCTV yang terpasang di sana. Dan dia sengaja menyimpannya sebagai kenangan karena dia memang sangat mencintai Faizu. Itu sebabnya dia meminta kepada Faizu untuk mengambil kembali semua hadiahnya dan juga segera menjawab lamarannya. Singkat cerita, karena merasa tertekan dengan masalah ini, Faizu memohon kepada Anan untuk tidak mengganggunya sementara waktu. Tetapi agar Anan tidak salah paham, dia pun mengatakan bahwa saat pertama kali dia jatuh cinta kepada Anan, dia memang telah memutuskan untuk tidak pernah jatuh cinta lagi kepada orang lain. Dan Anan bebas mengartikan ucapannya tersebut. Hingga keesokan harinya setelah dia menceritakan semuanya kepada Sita, Sita pun berasumsi jika Firaj sebenarnya hanya menginginkan tubuhnya saja. Oleh sebab itulah, dia menyarankan kepada Faizu untuk bersedia tidur dengannya sekali saja, agar dia bisa segera terbebas dari masalah ini. Karena jika Firaj hingga mengetahui kehidupan asli Faizu, maka dia akan mempermalukan Faizu di hadapan semua orang termasuk kedua orang tuanya, dan juga Anan. Sehingga nantinya, Faizu lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri jika hal seperti itu memang benar-benar terjadi. Dan setelah mendengar penjelasan tersebut, Faizu pun semakin merasa tertekan. Namun saran yang dikatakan oleh Sita ternyata hanyalah untuk menjebaknya saja. Bahkan, tanpa sepengetahuannya, Sita juga nyatanya telah mengirim video ciuman tersebut ke ponsel miliknya sebagai senjata untuk menghancurkan kehidupan Faizu. Dan agar semuanya berjalan sesuai rencana, malam harinya Sita pun segera menghubungi Firaj untuk menjelaskan bahwa Faizu akan bersedia tidur dengannya untuk membayar semua hutang-hutangnya. Karena setiap orang yang tidak bisa membayar hutang pasti akan membayar dengan tubuhnya sendiri, seperti yang pernah dia lakukan dahulu. Dan tak lama setelah menutup panggilan tersebut, Faizu pun akhirnya menghubungi Firaj untuk membuat kesepakatan di antara mereka, di mana dia memang bersedia tidur dengan Firaj asalkan Firaj benar-benar akan pergi dari kehidupannya. Dan karena Firaj berasumsi jika Faizu melakukan hal itu untuk membayar semua hutangnya, dia pun setuju dengan perjanjian tersebut, di mana dia meminta kepada Faizu untuk datang ke rumahnya tepat jam 6 pagi dengan mengenakan kain sari. Sementara di saat Anan mendengar ponselnya terus saja berdering, dia pun langsung mengangkatnya dengan penuh semangat, sebab dia berharap jika Faizu lah yang menghubunginya.
Namun ternyata panggilan tersebut dari sahabatnya sendiri yang hanya ingin mengucapkannya selamat ulang tahun. Dan di saat Anan menjelaskan bahwa Faizu tidak menghubunginya, sahabatnya semakin yakin jika Faizu memang memiliki pria lain sehingga dia lupa dengan hari ulang tahun Anan. Tetapi karena Anan masih tidak mempercayainya, dia lebih memilih untuk langsung mengakhiri panggilan mereka. Hingga keesokan paginya karena tidak berhasil mendapatkan taksi, Faizu akhirnya terpaksa harus meminta tolong kepada Anan untuk mengantarkannya pergi ke rumah Firaj dengan alasan ingin mengambil buku catatan. Tetapi dia juga berpesan kepada Anan untuk tidak perlu menunggunya, sebab nantinya dia akan pulang sendiri. Dan tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Anan langsung menyetujui hal itu, meski dia sendiri masih kecewa karena Faizu telah melupakan hari ulang tahunnya. Tetapi rasa kecewa itu seketika langsung menghilang dikala dia melihat Faizu mengenakan kain sari yang pernah dia berikan. Sehingga di kesempatan itulah, Anan meminta sedikit waktunya kepada Faizu karena ada hal yang ingin dia bicarakan. Di mana dia berasumsi jika Faizu sengaja bangun di pagi hari dan menggunakan kain sari yang dia berikan sebagai kejutan di hari ulang tahunnya. Dan setelah mendengar penjelasan tersebut, Faizu yang awalnya lupa pun sontak langsung memberikan ucapan selamat agar tidak melukai perasaan Anan. Dan dia juga mengingatkan Anan perihal perkataannya bahwa dirinya pasti akan mengenakan kain sari itu pada kesempatan yang baik. Bahkan, dia juga hingga berkata bahwa mulai esok, dirinya akan hidup hanya demi bisa membahagiakan Anan. Hingga tak lama kemudian setibanya mereka di tempat yang dituju, seketika Faizu pun berbalik ke arah Anan. Kemudian perlahan dia pun mencium kening Anan, sehingga membuat Anan merasa sangat bahagia, mengingat jika itu merupakan ciuman pertama yang pernah Faizu berikan kepadanya. Namun bersama dengan kebahagiaan yang dia rasakan, tepat di hari ulang tahunnya itu, Faizu kini terlihat mulai melangkah masuk ke dalam kamar Firaj, sampai akhirnya dia pun hanya bisa pasrah melayani Firaj di atas ranjang. Dan setelah melakukan hal tersebut, Faizu memutuskan untuk pergi menemui teman-temannya di rumah Sita dengan wajah yang nampak murung. Kemudian sambil menikmati minuman beralkohol, dia pun menjelaskan bahwa dia sangat menyesal tidak pernah mendengarkan nasihat dari orang-orang yang dia sayangi, sehingga membuat hidupnya kini menjadi hancur dengan tidur bersama pria lain. Tetapi di lain sisi dia juga mulai merasa tenang, karena dia yakin jika nantinya dia akan bisa menikah dengan Anan, mengingat jika kini Firaj tidak akan lagi mengganggu kehidupannya. Yang mana menurut pengakuan Faizu, Anan merupakan pria baik yang tidak pernah berbohong seperti dirinya. Tetapi tanpa dia sadari, semua penjelasan yang dia katakan ternyata telah direkam oleh Harsyah sesuai perintah Sita. Itu sebabnya, ketika Anan menjelaskan kepada Harsyah bahwa dia sangat bahagia telah dicium keningnya oleh Faizu, Harsyah pun langsung mengajaknya menemui wanita bayaran yang telah dia persiapkan. Sebab dia memang sudah tidak tahan lagi melihat teman baiknya dipermainkan seperti itu. Namun Anan pun langsung menolaknya begitu saja dengan alasan jika dia tidak ingin melukai perasaan Faizu. Bahkan, dikala Harsyah mencoba menjelaskan semua yang telah terjadi, Anan yang marah malah berniat untuk menikamnya. Sampai akhirnya perasaannya pun menjadi sangat hancur setelah Harsyah memperlihatkan video pengakuan Faizu, serta juga video ketika Faizu berciuman dengan Firaj. Dan dengan rasa ketidakpercayaannya, Anan meminta Harsyah untuk berkata jika video tersebut adalah sebuah kesalahan. Bahkan dengan sesak di dadanya, dirinya pun tidak tahu lagi harus menunjukkan reaksi yang dia rasakan pada saat ini. Kemudian sambil menangis dia juga berteriak mengatakan jika wanita yang ada di video itu adalah gadisnya, wanita yang dia cintai sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah. Dan karena merasa sakit hati telah dihianati, Anan yang marah pun sempat berniat untuk membunuh Faizu dengan datang ke kamarnya sambil membawa sebilah pisau. Namun dikala dia melihat Faizu yang masih tertidur pulas, dia langsung mengurungkan niatnya begitu saja. Karena dia memang tidak bisa melukai orang yang dia sayangi, meski perasaannya sangat hancur setelah mengetahui jika Faizu telah tidur dengan pria lain. Kemudian sambil memandang Faizu, dia pun berkata jika dirinya lah yang telah membelikan sari untuk Faizu dan melihatnya mengenakan sari itu tepat di hari ulang tahunnya. Bahkan dia juga lah yang mengantarkan Faizu yang ternyata pada hari itu adalah hari di mana Faizu tidur dengan pria lain, sehingga membuat dirinya merasa seperti pecundang. Hingga keesokan harinya, Firaj pun terlihat sedang mencari di mana lokasi tempat tinggal Faizu. Karena setelah Sita menjelaskan bahwa Faizu ternyata telah memiliki pacar sejak lama, dia pun merasa telah dipermainkan. Dan di timeline utama nih, agar bisa menemukan di mana rumah Faizu, Firaj sempat bertanya kepada seorang supir bajai yang kala itu ada di hadapannya. Tetapi tanpa dia sadari, pria yang berada di belakang supir bajai tersebut nyatanya adalah Anan yang masih tertidur. Itu sebabnya di saat Anan mendengar Firaj menyebutkan nama Faizu, dia pun langsung meminjam topi rekannya agar dia bisa mengantarkan Firaj. Hingga tak lama kemudian setibanya di depan rumah Faizu, Firaj pun sempat menghubunginya untuk mengajaknya bertemu, sehingga terlihat jelas jika Firaj ternyata menyembunyikan sebilah pisau di saku celananya.
Dan karena Faisu melihat bajai Anan masih terparkir di depan rumahnya, dia tidak menyadari jika Anan sebenarnya berada tepat di hadapannya. Sementara agar Viraj bersedia pergi dari sana, dia hingga berjanji akan kembali datang ke rumah Viraj, sebab dia tidak ingin jika nantinya Viraj hingga bertemu dengan Anan. Dan di saat Anan mencoba menghubungi Faisu, Faisu malah mengatakan kepada Viraj jika panggilan tersebut merupakan panggilan dari saudaranya. Dan karena merasa sakit hati, Anan akhirnya membongkar identitasnya di hadapan Viraj tepat dikala Faisu menjawab panggilannya. Dan mereka berdua pun sepakat untuk menjebak Faisu di suatu tempat agar bisa membongkar kebohongannya. Tetapi di saat Viraj mulai membahas masalah kemesraan mereka di atas ranjang, Faisu yang marah langsung menamparnya sehingga mampu menarik perhatian seluruh warga yang berada di sana. Dan karena merasa sakit hati dengan tindakan Faisu, Viraj pun langsung mencengkram leher Faisu sehingga membuat Anan yang marah ikut mencengkram lehernya sebab dia tidak rela jika melihat orang yang dia sayangi hingga disakiti oleh orang lain. Lalu di momen itulah Viraj pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia memang sudah berniat untuk membunuh Faisu yang telah mempermainkan perasaannya. Tetapi dia mengurungkan niatnya setelah melihat cinta yang terdapat pada Anan karena dia seakan melihat dirinya sendiri. Dan setelah Faisu mengingat kembali akan ucapan Sita terkait peristiwa ini, dia pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri menggunakan pisau yang dibuang oleh Viraj. Melihat tindakan nekat tersebut, Faisu pun segera dilarikan ke rumah sakit agar bisa mendapatkan perawatan. Sementara mereka berdua terlihat sudah berada di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka karena mereka telah dianggap sebagai dalang di balik masalah ini. Hingga tak lama kemudian bersamaan dengan datangnya sang ibu yang menjenguk Anan di kantor polisi, ayah Viraj pun terlihat sedang mencoba bernegosiasi dengan pihak keluarga Faisu agar mereka bersedia mencabut laporannya. Dan karena ibu Faisu bersedia menerima uang yang dijanjikan, dia pun mendapatkan tamparan keras dari suaminya. Karena secara tidak langsung dia telah menjatuhkan harga diri keluarga mereka sendiri. Itu sebabnya suaminya tidak rela menerima uang tersebut meski dia akan tetap mencabut laporannya. Setibanya Anan di rumah, sang ibu pun langsung memecahkan celengannya. Bahkan, dia hingga rela menjual rumahnya agar Anan bisa kembali hidup bahagia. Kemudian dengan menggunakan bahasa isyarat, sang ibu mengatakan jika dirinya tidak sanggup melihat Anan menangis, sebab hal itu sangat membuat hatinya terasa sakit. Dan tanpa sadar, Anan pun akhirnya meneteskan air matanya karena dia baru memahami betapa besarnya cinta sang ibu terhadap dirinya. Tetapi di saat dia ingin meminta maaf atas perlakuannya selama ini, dia malah mengurungkan niatnya dengan menutup mulutnya. Hingga keesokan harinya ketika Faisu sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, dia sempat merasa kebingungan dikala melihat ada banyak warga yang sudah berkumpul tepat di depan rumah Anan. Sampai akhirnya, dia pun merasa sangat terkejut setelah mengetahui jika ibu kandung Anan ternyata telah meninggal dunia. Tetapi mengingat bahwa dia memang sedang bermasalah dengan Anan, dia tidak memiliki keberanian untuk datang menghampirinya, sehingga membuatnya hanya bisa menangis melihat penderitaan yang dirasakan oleh Anan. Sementara di tengah kesedihan yang sedang Anan rasakan, dia pun dihampiri oleh rentenir yang datang untuk memberikannya uang, di mana menurut penjelasannya, uang itu sebenarnya adalah uang yang kemarin sempat diberikan oleh ibunya untuk membayar hutang Anan kepadanya. Dan setelah mendengar penjelasan tersebut, Anan pun semakin merasa bersalah. Sementara Faisu kini hanya bisa menangis menyesali semua perbuatannya terhadap Anan. Sedangkan Anan sambil menangis dia berkata di hadapan jasad sang ibu, jika semalam dirinya ingin sekali meminta maaf kepadanya. Namun dia mengurungkan niatnya karena takut mengganggu sang ibu yang sedang tertidur, sehingga dia sadar bahwa dirinya juga sampai tidak ingat jika sang ibu tidak dapat mendengar. Beberapa saat kemudian setelah Anan tidak lagi terlihat di rumahnya, Faisu pun diminta oleh ayahnya untuk berbicara dengan Anan secara baik-baik. Dan setelah mendapatkan informasi jika Anan kini sedang berada di jembatan penyeberangan, Faisu segera datang menghampirinya sehingga dia pun merasa sangat terkejut dikala mendapati Anan yang masih tertidur hanya dengan beralaskan koran beserta segelas minuman yang berada tepat di sampingnya. Dan karena Faisu sadar jika dialah yang telah menyebabkan Anan berubah seperti ini, dia berulang kali mencoba meminta maaf. Sebab meskipun dia memang pernah melakukan kebohongan, tetapi dia sangatlah mencintai Anan. Itu sebabnya dia rela jika memang harus menyembah di kaki Anan. Dan tak lama setelah Faisu selesai dengan ucapannya, Anan pun berdiri sambil mengatakan bahwa dulunya dia merupakan orang yang sangat bahagia. Namun kebahagiaan tersebut perlahan mulai sirna setelah Faisu hadir di kehidupannya. Bahkan hingga saat ini, dia masih sering membayangkan perselingkuhan yang pernah Faisu lakukan dengan Viraj, sehingga membuatnya nampak seperti orang bodoh. Oleh sebab itulah, kini dia mampu mencintai sekaligus membenci Faisu di waktu yang bersamaan. Bahkan dia hingga mengancam akan bunuh diri dengan cara melompat dari sana jika Faisu tidak segera pergi dari kehidupannya. Dan sesaat sebelum Faisu pergi meninggalkannya,
Anan sempat meminta waktu sejenak agar bisa memandang wajahnya untuk yang terakhir kalinya. Kemudian sambil bersujud dia pun kembali memohon kepada Faizu untuk segera pergi meninggalkannya. Dan dia memang sengaja melakukan hal itu karena sebenarnya dia memang tidak bisa melihat kepergian orang yang dia cintai. Hingga beberapa bulan kemudian di saat Anan sedang mencari penumpang di desa sebelah, pandangannya pun seketika tertuju pada spanduk pernikahan Faizu dengan pria lain. Dan meski Faizu sempat menyadari kehadirannya, tetapi dia hanya dapat terdiam sambil menahan kesedihannya. Dan meski pada awalnya Anan mencoba untuk tetap tegar, tetapi akhirnya dia tidak mampu lagi menahan kesedihannya setelah mengingat kembali kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Sehingga bersamaan dengan diperlihatkannya foto masa kecil Faizu yang masih menempel di bajai milik Anan, film pun berakhir. Oke guys, Baby adalah sebuah film drama romantis berbahasa Telugu India tahun 2023 yang ditulis dan disutradarai oleh Sai Rajesh Neelam, di mana film ini diperankan oleh Anand Devarakonda, Vaishnavi Chaitanya, dan Viraj Ashwin. Baby menulis ulang romansa modern dengan sajian yang memukau dan juga berani. Drama romantis Telugu tahun 2023 ini menantang Norma dengan penampilannya yang menyentuh hati. Disutradarai oleh Sai Rajesh Neelam yang berbakat, yang dikenal dengan Kobari Mata dan Color Photo. Ini adalah cerita yang segar dari sinema Telugu. Dirilis pada 14 Juli, film ini telah memikat para kritikus serta para audiens. Anand Devarakonda, Vaishnavi Chaitanya, serta Viraj Ashwin mencuri perhatian dengan penampilan luar biasa yang melampaui layar. Arahan Sai Rajesh Neelam adalah kelas master dalam mendorong batasan. Kesimpulannya, Baby adalah film Telugu yang menyentuh hati dan menyentuh jiwa dengan narasinya yang menarik. Penampilan luar biasa dan kecemerlangan visualnya, film ini berhasil mengeksplorasi tema cinta, penebusan, dan kekuatan jiwa manusia, sehingga meninggalkan dampak abadi bagi para penontonnya. So guys, gimana pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan ulasan kalian di kolom komentar ya. Oke deh, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita, dan seperti biasa, jika kalian suka like, nggak suka silahkan dislike. Komen kalau ada kesalahan dan subscribe kalau masih mau dengerin ocehan gue. So, untuk tutup video ini, see you in this video. My name is Yusna Firdaus and thank you.